kami panggil peserta nomor 3. Kepada yang berhak mendapatkan kelebihan 3, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat Isya tarawih sawikir ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo sami-sami tansah memuji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kanikmatan rezeki, rahmat, ugi hidayah arupi kesehatan, iman saha Islam. Shalawat salam katunjuk dumateng panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kautus dening Allah supados nuntun umat manusia dhateng margi ingkang leres. Mugi rahmat salam keparinga dhateng keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabiin, tabiun, sedaya umat muslim, khususan ingkang netepi ugi jagi sunah-sunahipun sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mugi kalebet kula lan panjenengan sedaya. Para sedherek kaum muslimin ingkang dipun mulyakaken, salebetipun wonten gesang donya punika mestinipun saben-saben tiyang gadhahi panyuwunan, keinginan utawi cita-cita ingkang mawarna-warni. Sedaya usaha dipun gerahaken kangge mujudaken ingkang dados keinginan kita. Amargi salebetipun kita usaha awan ngantos kita supe dhateng amalan ibadah ingkang saged paring kasuksesan, inggih punika doa. Jemaah salat raweh salebetipun doa selaku kaum muslimin kita kedah paring wigati dhateng punapa mawon ingkang saged dadosaken doa dipun ijabahi lan penyebab doa dipun tambolan. Dene punapa kemawon ingkang saged andadosaken doa dipun ijabahi antawisipun kaping setunggal ikhlas salebetipun doa kita dipun ijabahi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha lahuddina wallahu karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Artosipun, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 14. Kaping kalih derek dumateng tuntunanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Artosipun, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Rasulullah paring tuntunan kaitanipun kalian manjataken doa, inggih punika maos pujian dhateng Allah, sholawat dhateng Rasulullah, dadat kiblat lan wonten kathah malih. Kaping 3, kedah yakin doanipun terkabul dalam keadaan yakin akan dikabulkan.
dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kaping sekawan, kedah benar-benar mantap harapanipun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah benar-benar mantap dalam mengharap, dan janganlah mengatakan Allahumma in syitai fa'atini, artosipun, ya Allah, jika engkau menghendaki maka berikanlah untukku, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak dalam tekanan. Kaping gangsal, mendat wekdal ingkang mustajab, milih wekdal ingkang mustajab kagem doa kados antaranipun azan lan iqamah sepertiga malam akhir lan lintunipun. Mugi-mugi Allah tansah midhanget ngijabahi donga panyuwunan kita. Anda dosaken hamba Allah ingkang manggihi kabegjahan dunya ngakos akhirat. Cekap semanten yang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged beto kesaenan dumateng kita sedaya. Tuku santen datang pekene pekan Beringharjo, kula pinten cekap semanten sedaya lepat nyuwun pangapura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah menika peserta nomor 3 langsung mawon monggo dumateng Bapak Nato paling pesantren. Niku ajakan yang diajak niku sing diajeni tamu ini. Jadi diajak itu tamu dulu. Dipentingkan jamaah monggo panjenengan dalasan kula. Dan itu langsung saya uji. Ini nek kewali gimana nopo? Namanya diajak tapi perlu ngajeni sing mau diajak bisa. Itu kuncinya. Gitu. Wow, memang keseluruhan ketikane Bu Guru mau Bunda Susi itu memang sing penting niku arep ceramah kudu menguasai materi dulu, mau dibawa kemana, mau di apa sih di runutkan. Lalu nanti kalau sudah materi itu sudah terkuasai, itu penjaringan sing diubah ke terbudi-budi bisa, tetap powernya ada, itu ya. Isi bagus. Itu memang seorang ceramah di dalam masjid untuk tausiah itu memang harus menguasai Al-Quran, hadis, itu baku utama. Lain dengan istilahnya ceramah di pasamuan itu cuma tidak ada, itu cuma selingan mau. Begitu mah, ikut tingkatkan, semoga sukses. Terima kasih. Ini langsung mawon Bapak Budiono, monggo. Assalamualaikum Mas Hanum. Dari penampilan keseluruhan sudah bagus, tetapi masih perlu banyak perbaikan. Dari mukadimah terlalu singkat. Misalipun membaca alhamdulillah. Alhamdulillah dari apa? Jangan berhenti sampai alhamdulillah. Misalipun alhamdulillahirabbil alamin alladzi nazala sakinata fi qulubil mu'minin. Berterima kasih. Terima kasih atas apa? Karena Allah telah memberikan ketenangan pada hati orang-orang yang mukmin. Nah, itu harus kita dikembangkan. Jangan hanya berhenti sampai alhamdulillah. Cukup mengpareni wa ubiwun. Boten sik ngene jenengan mau. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, mung alhamdulillahirabbil alamin total. Alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji bagi Allah semesta alam. Lah atas apa? Gitu. Itu harus dijelaskan di belakangnya. Gitu. Tidak hanya berhenti pada alhamdulillah. Gitu. Terus sholawat bacutnya nih kok gitu. Ini ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Itu sudah. Kalau itu sudah cukup. Gitu. Itu untuk mukadimah. Jadi yang perlu digaris tebal bawahi untuk mukadimah, misalnya membaca alhamdulillah itu harus diikuti. Gitu. Alhamdulillah atas apa? Gitu. Terus kita mencari kata-kata yang mudah kita ingat, gitu, yang familiar, gitu. Kita kan sekarang sudah ada gadget, gitu, kayak klik, gitu, cara mukadimah berkhutbah misalnya. Di situ nanti keluar banyak sekali, gitu, contoh-contoh karek mengembangkan awake dhewe sing menurut kemampuannya awake dhewe, gitu. Itu kemudian untuk sholawatnya sudah oke. Kemudian tadi banyak menyampaikan ayat maupun hadis seperti tadi dikatakan oleh Pak Mul. Salah satu dari ayat atau hadis itu masukkan di mukadimah, gitu. Masukkan di mukadimah, gitu. Kemudian setelah dimasukkan di mukadimah untuk dikembangkan pada isi ceramah. Kemudian yang selanjutnya membaca ta'awudz. Ketika membaca ta'awudz di dalam kita cukup satu kali mawon di yang misalnya kita membaca bikin ayat yang banyak, gitu. Misalnya dari ayat surat Al-Baqarah ayat 1, kemudian pindah lagi ke Ali Imran ayat 2, pindah lagi ke ayat-ayat yang lain. Itu membaca ta'awudnya cukup yang pertama saja. Kita rasa setiap membaca ayat itu kita membaca ta'awud kemudian sedekah lagi tidak perlu. Itu tentang ta'awud. Kemudian bacaannya kalau bisa ya diperbaiki, gitu. Cara memutus dalam tajwid itu kudu dipaske ora dosa sae. Seperti tadi di ayat itu lakot karena lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Putusannya mak coba membaca tadi. Cara memutus. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatul liman kana yarju Allaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Memutusnya niku misalnya uswatun hasanah, jangan dari hasanatun mengambilnya dari uswatun hasanatun terus dilanjutkan. Itu masih perlu banyak belajar kalau tentang tajwid, gitu. Jadi medot gitu, kita dalam membaca Al-Quran kita berhenti dengan waqaf ittirari atau waqaf darurat itu ora sak-sake, gitu. Harus frasa dalam kata itu disesuaikan, gitu. Tidak ini bahasanya serada omel, gitu. Jadi tidak orang sak-sake, gitu. Itu masih perlu banyak nilai yang memperdalam lagi, belajar. Insya Allah lama-lama gitu akan lebih gitu lancar, gitu. Jadi karena akan sangat berpengaruh ketika kita kita kultum kalau bahasa penguasaan ayat yang akan kita sampaikan itu oke, maka kesan dari audien itu ustadz menguasai, gitu, menguasai bahan, gitu. Itu akan sangat berpengaruh. Kemudian tidak perlu tergesa-gesa dalam membaca ayat, pelan-pelan saja dipaske,
Nek yang awal-awal tadi yang peserta 1, peserta 2 itu diintonasinya dari membaca ayat Al-Qur'annya tidak perlu tergesa-gesa. Alon-alon yang penting pas gitu, makhrajul hurufnya gitu. Itu tentang membaca Al-Qur'an. Kemudian bahasa gitu. Kalau dalam forum lomba itu bahasa harus konsisten. Misalnya kita menggunakan bahasa Jawa, gitu, ya kudu bahasa Jawa. Ayat yang disampaikan ya kudu diusahakan dengan bahasa Jawa. Gitu artinya. Gitu. Ampun, tadi kan baca bahasa Indonesia toh. Nah itu akan mengurangi nilai. Itu tentang konsistenan dalam berbahasa. Kemudian tidak semua bahasa Jawa itu nganggo o. Misalnya tadi lupa saya menyinggung takwa terus takwa, ora pas gitu. Nah bahasa-bahasa yang seperti itu gitu. Nah ini namanya belajar ya saya sampaikan. Oke jenengan itu oke alhamdulillah lomba enek sih mengarahkan, enek sih mengkritisi, gitu, enek sih memperbaiki dari kekurangan-kekurangan. Nek dulu saya zaman cilik itu otodidak keserah budek kalau enek wong sing ngarah, sing penting wani kendel ngono tok. Oke, saking kula niku semoga lebih overall oke, lebih ditingkatkan ke depannya karena intonasi juga sudah bagus. Pesan-pesan yang saya sampaikan kok diperhatikan ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, teman-teman pun saya minta uji cuma ke peserta nomor 3, semoga paling hapus 3 kali akan peserta nomor 3.